Oke, jadi perencanaan keberlangsungan bisnis itu nama lainnya adalah Business Continuity Planning atau BCP ya. Ini chatting, ada yang chatting pagi Pak. Oke, pagi. Nah, Pak review ulang yang minggu lalu mengenai bisnis perencanaan keberlangsungan bisnis ini. Kalau adik-adik baca di buku pedoman itu ada di rumpun ilmu bisnis dan manajemen ya. Bisnis dan manajemen ya. Jadi ini kode-kodenya yang Anda harus pahami. Jadi di bisnis dan manajemen itu ada beberapa mata kuliah ya. Kalau tidak salah itu dari bisnis digital di semester 1, analisis proses bisnis semester 2, lalu semester 3 itu mungkin ada ya kewirausahaan atau apa itu. Setelah itu di semester 4 itu perencanaan keberlangsungan bisnis. Tapi mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan. Jadi boleh diambil, boleh tidak. Nah, ini yang minggu lalu ya. Jadi kalau 2 SKS berarti dalam 1 minggu itu Anda belajar tuh 50 kali 2 ya, berarti 100 menit ya. Sedangkan penugasan terstruktur itu 60 menit per minggu. Nah, ini SKS menurut Permendikbud ya. Setelah itu kegiatan mandiri, belajar, mengeksplor ilmu ya, membaca textbook seperti itu 60 menit ya per minggu per semester. Sehingga kita belajarnya itu pasti 110 menit. Tetapi karena ini lagi COVID, kita daring itu ada ketentuan boleh melakukan pembelajaran daring itu setengahnya dari total yang ditentukan ya. Jadi kalau sebenarnya kita bisa 1 jam saja, tapi 1 jam itu nanti akan mereview atau mengerjakan tugas gitu ya. Nah itu ya. Ini ya, jadi kalau adik-adik misalnya mengambil 24 SKS berarti per minggunya itu Anda harus belajar 12 jam belajar per hari. Jadi haknya mendapatkan nilai ABCD. Kalau di semester 4 ini berapa SKS yang Anda ambil? Ada yang bisa jawab siapa? Berapa SKS di semester 4 ini? 20, Pak. 20 ya, berarti 10 jam ya. Lalu itu ya. Oh, belum boleh ya ambil 24 SKS ya? Atau ada yang mengambil 24 SKS? Kalau IPK-nya tinggi kan boleh ya. Oke. Nah ini ya. Di sini ya bisnis dan manajemen. Jadi kalau di sisi formasi itu ada 9 rumpun mata kuliah, rumpun ilmu ya. Nah, mata kuliah PKB ini perencanaan keberlangsungan bisnis masuk di bisnis dan manajemen. Ya. Nanti ada matematika dan statistik, algoritma dan pemrograman, RPL, infrastruktur teknologi informasi. Ya. Jadi kekuatan Anda itu sebenarnya di 7 dan 8 ini. Maka disebut ini di garis bawain sistem informasi dan sistem enterprise. 2 ini ya menjadi kata kunci lah ya kalau Anda belajar di sisi informasi. Jadi Anda harus kuasai itu adalah teori dan juga penerapan dari sistem informasi atau sistem enterprise. Nah, ini ya tadi ada 9 itu roadmap-nya. Nah, ini ya. Jadi bisnis itu ada pengantar bisnis dan manajemen ya. Manajemen dan analisis proses bisnis ya. Nah, itu ya, itu yang review lagi minggu lalu berkaitan dengan kontrak, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan. Nah, penamaan dari BCP atau BCM ya. Jadi kalau nanti di kuliah-kuliah Pak bisa
menulis saja PKB. PKB itu berarti perencanaan keberlangsungan bisnis. Atau menulis saja BCP. Nah, kalau BCP berarti Business Continuity Planning. Atau juga ada beberapa buku tertentu ya, referensi tertentu yang menulis Business Continuity Management. Nah, kalau BCM skalanya, skopnya agak lebih besar dari BCP. Tetapi pada buku-buku tertentu ada pada referensi sebenarnya BCM itu ya membuat semacam BCP. Tapi BCM itu biasanya tambahan tentang asesmennya, auditnya ya. Yang nanti Anda juga belajar ya. Di audit, juga apa yang namanya itu manajemen risiko ya. Itu masuk ke situ. Nah, definisi ya. Apa yang dimaksudkan dengan perencanaan keberlangsungan bisnis atau BCP? Jadi BCP itu adalah proses memforecast atau memprediksi ya, meramalkan insiden yang akan mempengaruhi fungsi dan aktivitas penting organisasi dan memastikan respon terhadap insiden tersebut dengan cara yang terencana dan terlatih. Jadi ada beberapa kata kunci di sini yaitu bisa memforecast. Bisa melihat ya masa depan daripada bisnis apabila ada satu insiden yang terjadi. Ya. Pak selalu contohkan misalnya Seroja kemarin, tiba-tiba di kantor, misalnya di tempat kerja di kantor itu terkena, ya. Misalnya atapnya rubuh ya, atapnya. Artinya kantornya tidak bisa orang-orangnya tidak bisa boleh datang, hanya tidak bisa bekerja secara nyaman di kantor itu. Berarti apa kejadian tersebut kan mempengaruhi fungsi dan aktivitasnya. Fungsi pekerjaan, aktivitas. Ini siapa yang bunyi-bunyi? Oh, Baki Uli ya, Pak Mut. Oke. Nah, dan memastikan respon terhadap, harus ada respon. Jadi jangan ketika kejadian semuanya diam, tenang, ya. Tetapi harus ada respon. Ya. Dengan cara terencana dan terlatih. Terencananya itu apa? Harus memplanning. Ya. Apabila kejadian seperti ini, maka langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Ya. Kontingensi, ya. Atau merencanakan ya, plan-plan, rencana-rencana ya, plan A, plan B, ya. Secara terencana dan terlatih. Ya. Ya, terlatih itu maksudnya mengambil keputusan juga harus melihat ya, resource-nya, sumber dayanya. Jangan sampai sumber dayanya belum memadai, ya, belum mencukupi, tapi kita sudah mengambil keputusan. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini definisi yang pertama. Ya. Nah, definisi kedua, internetnya agak kurang stabil. Matikan video juga ya. Perencanaan dan persiapan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dampak kerugian potensial guna merumuskan strategi pemulihan yang layak. Jadi kata kuncinya selalu identifikasi. Ada kerugian yang potensial. Dan melaksanakan strategi pemulihan. Setelah strategi pemulihan diambil, mengembangkan rencana pemulihan yang memastikan kontinuitas layanan bisnis, keberlangsungan layanan bisnis setelah keadaan darurat atau bencana. Agar apa? Agar perusahaan bisnis tersebut tidak kolaps. Atau misalnya katakanlah bisnisnya itu produksinya harian ya, seperti warung makan, toko-toko sembako. Kalau terjadi bencana dan ditutup dalam 1-2 hari, ketika pelanggan data tutup, berarti pelanggan sudah berpindah ke tempat lain. Kira-kira begitu ya. Tetapi mungkin dengan ada pengumuman, ada yang memberitahukan kepada customer ya, maka
continuous layanan bisnis tetap berjalan sekalipun dalam keadaan darurat atau bencana. Nah, ini agar pelanggan-pelanggan tidak lari. Apalagi 1 minggu, misalnya tokonya tutup, ya, kantornya tutup tanpa pelayanan dan tidak ada pemberitahuan jelas, berarti pelanggan-pelanggan akan bisa saja lari, ya. Nah, dan untuk menyelenggarakan harus ada pelatihan, pengujian yang komprehensif untuk program pemeliharaan. Nah, ini yang penting, ya. Jadi kata kunci berikut itu adalah memastikan continuous layanan bisnis dan juga resource atau sumber daya itu harus dilatih, diuji yang komprehensif untuk bisa melaksanakan dalam keadaan darurat. Apabila misalnya contoh disasternya itu gempa, ya, gempa bumi, nah itu kan pasti gedung-gedungnya hancur, ya, kantor tidak bisa digunakan. Nah, bagaimana pelayanan itu dilaksanakan misalnya di alam yang terbuka? Gitu. Berarti harus ada orang-orang yang bisa memahami, misalnya instalasi internet, ya, instalasi program, instalasi ini, tetapi dikembangkan, dibuat dalam tempat lain, ya, selain di kantor, ya. Nanti kita akan lihat ada hot site, ada cold site, ya, tempat-tempat yang lain yang digunakan untuk melangsungkan layanan bisnis. Nah, ini definisi yang ketiga. Nih, ada kata kunci lagi, proaktif. Siapa yang proaktif? Ya, manajemen dari bisnis tersebut harus proaktif untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi penting dari satu ancaman terhadap fungsi-fungsi tersebut. Jadi selalu dibicarakan function. Fungsi itu kan sebuah nilai yang harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, ya, tidak dilaksanakan, ya, macet atau tidak berjalan, maka sistem tersebut pasti akan lumpuh, ya. Maka ini proses proaktif untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi penting. Selalu dibicarakan ancaman, insiden, ancaman, bencana, ya. Itu yang menjadi kata kunci kenapa BCP itu atau PKB itu sangat penting dilakukan. Apalagi sekarang, ya, Anda lihat nonton di TV, kejadian di mana Rusia menyerang Ukraina. Wah, itu. Berarti banyak kantor, banyak ini semuanya tutup, ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai force majeure. Rencana dan prosedur ada di perencanaan keberlangsungan bisnis. Pertama itu adalah pelatihan personil secara reguler. Jadi kenapa di kantor-kantor, di instansi itu selalu melakukan pelatihan? Agar apa? Mereka selalu siap, ya, apabila terjadi kejadian-kejadian genting, bencana. Apalagi kalau dilihat di kepolisian atau di militer, wah itu pelatihan paling sangat sering, ya, dilakukan secara reguler. Tiap Sabtu, tiap Jumat, mereka olahraga, lari, ya, memeriksa senjata-senjata mereka. Karena untuk apa? Apabila ada kejadian tiba-tiba datang, mereka itu sudah siap, gitu, ya. Nah, secara reguler. Setelah itu ada plan testing, pengujian terhadap perencana. Nah, ini juga penting, ya, harus diuji. Maka di kantor-kantor di bisnis itu harus punya auditor. Harus ada tim-tim yang menguji perencanaan. Setelah itu yang ketiga adalah maintenance atau perawatan. Nah, ini juga penting, ya. Untuk apa? Agar sistem, ya, agar semua yang kita sudah lakukan, ya, itu harus dirawat, ya. Misalnya menaruh, ya, kalau di Stikom itu ada ini, ya, semacam alat pemadam kebakaran kecil yang di lab-lab. Nah, itu harus dirawat, jangan sampai cairan untuk pemadam kebakarannya itu habis, ya. Nah, dan harus dicek ulang. Setelah itu harus diuji. Sehingga kalau ada kejadian datang, peralatan itu bisa berfungsi. Begitu. Nah, itu namanya perawatan atau maintenance. Nah, ini yang namanya prosedur atau isi dari perencanaan keberlangsungan bisnis. Apabila kita membuat sebuah dokumen
ya, dari perencanaan keberlangsungan bisnis, maka daftar-daftar tugas atau task list ini, hal-hal 10 hal ini yang harus diperhatikan. Nah, ini dari referensi tertentu ya. Bisa juga nanti Anda membaca dari referensi lain, mungkin lebih ringkas lagi atau lebih rinci, ya itu nanti tinggal disesuaikan ya. Pertama itu bagaimana cara mengaktifkan perencanaan keberlangsungan bisnis. Siapa yang mengaktifkannya? Dokumen tersebut. Berarti yang kedua ini ya, orang yang bertanggung jawab. Siapa? Pimpinankah atau manajer atau wakil pimpinan yang dikasih wewenang untuk mengaktifkan perencanaan keberlangsungan bisnis. Setelah itu, cara dan orangnya kita sudah tahu. Yang berikut adalah prosedur. Prosedurnya seperti apa? Setelah prosedurnya ditahu, maka harus ada konsultasi. Jadi sebelum keputusan dibuat, harus berkonsultasi kepada siapa? Apakah kepada penasehat? Kalau pada perguruan tinggi itu biasanya kepada pihak yayasannya untuk memutuskan sesuatu ya. Seperti contohnya saat ini adik-adik kuliah dari rumah ya, itu sudah dikonsultasikan ke yayasan dan diputuskan dalam rapat ya. Setelah itu hasil konsultasi itu baru diumumkan. Berarti harus ada pemberitahuan. Jangan sampai ada mahasiswa yang tidak tahu bahwa sekarang ini adalah kuliahnya itu dari rumah, daring. Sampai ada mahasiswa yang ke kampus karena tidak tahu. Maka harus diberitahu setelah keputusan diambil. Nah, announcement ya, itu sangat penting. Pengumumannya. Nah, itu kalau dalam kasusnya bisnis yang besar ya, bisa lewat media-media ya, media sosial atau media massa atau media elektronik ya, agar diketahui. Lalu poin-poin keputusan rapat ya, ini di sessionnya itu harus ada ya, dengan ekskalasi atau tingkatan-tingkatannya. Setelah itu, setelah memutuskan harus ada layanan yang tersedia dan juga sumber daya. Supply dari pihak ketiga itu seperti apa? Nah, layanan harus tersedia. Ini juga penting ya. Jangan sampai kita sudah putuskan ya, misalnya pelayanan itu dilakukan misalnya di daerah tertentu atau di rumah gitu ya. Tetapi harus ada layanan. Jangan sampai internetnya tidak ada ya, IndiHome-nya atau misal paket datanya. Maka harus ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu misalnya Telkom, Telkomsel. Nah, itu pihak ketiga yang mensuplai layanan untuk pembelajaran daring. Nah, ini kalau pihak ketiga tidak supply, semuanya juga tidak jalan. Ya, betul ya? Kalau di Stikom misalnya internet dari Telkomselnya putus atau apa, wah, berarti layanan memang tidak tersedia. Maka bisa dilakukan planning yang lain. Setelah itu, nah ini sarana komunikasi utama itu juga penting. Ya. Sarana komunikasi utama. Setelah itu SOP, prosedur terperinci untuk pekerjaan-pekerjaan yang manual. Ya. Apabila misalnya ya ada bencana dan semua listrik padam ya, seperti Seroja kemarin kan, semuanya tidak bisa mengakses Amir. Ya, misalnya tidak bisa mencek jadwal, tidak bisa mengisi presensi. Apa yang harus dilakukan? Harus ada prosedur pekerjaan yang manual. Nah, pekerjaan manual ini harus dijalankan. Dan juga kalau Anda nonton di bagaimana kalau satu sistem keamanan diserang ya. Kalau sekarang lagi perang di Ukraina ya, perang di Rusia dan Ukraina. Apabila sebuah internetnya down, bagaimana komunikasinya? Bagaimana? Nah, itu harus punya framework ya, harus punya dokumen ya. Nah, kalau di Indonesia itu sampai dibahas ya, kalau internetnya putus, ya, komunikasinya lewat telepon, teleponnya putus ya, apa yang harus dilakukan? Lewat surat ya, atau lewat telegram, gitu ya. Maka pekerjaan-pekerjaan manual seperti zaman dulu ya, seperti
Mungkin waktu Anda belum lahir ya, waktu Pak mereka masih SMA, itu HP-nya belum ada. HP itu ada tahun 97, 98 gitu ya. Nah, sebelum-sebelumnya apa yang dilakukan untuk komunikasi? Ya bersurat. Itu hal-hal pekerjaan yang manual. Maka dulu itu ada job yang namanya pekerjaan yang namanya PNS itu diangkat untuk sebagai kurir atau pengantar surat. Itu ada dulu ya. Nah, sekarang mungkin tidak ada lagi. Setelah itu yang 10 ya ini ya, hubungan dengan nomor 9, lalu pemulihan sistem jika perlu. Jadi setelah ada pekerjaan manual jalan, tetapi mulai pelan-pelan dilakukan pemulihan sistem. Begitu. Nah, ini adalah kira-kira 10 hal ya, daftar atau isi dari perencanaan keberlangsungan bisnis. Nah, manajemennya seperti apa? Yang pertama itu harus disiplin. Nah, itu penting. Kalau ini tidak disiplin, ini kan larinya ke people ya, orang ya. Sistem harus disiplin. Yang kedua, menjalankan PKB, berarti prosesnya ya. Prosesnya harus jalan. Yang ketiga ini teknik. People-nya itu tidak harus hanya disiplin, tapi harus mengerti. Kalau misalnya pekerjaan itu dilakukan ya, di luar, tapi teknisinya tidak ada yang bisa memasang ya, menarik kabel ya, atau memasang server ya, nah, itu juga akan menjadi kendala tersendiri. Nah, maka teknik ini juga penting agar bisnis itu tetap berjalan. Biasanya kalau di warung-warung apa di rumah-rumahan kalau ya kena seroja kemarin tuh semuanya self service ya, sendiri-sendiri ya, paku rumahnya, paku ini ya, sengnya apa terbang sendiri yang ini. Tetapi kalau tidak memahami pasti akan membutuhkan orang. Nah, ini yang namanya teknik ya. Nah, itu juga penting ya. 3 hal ini yang dalam proses manajemen PKB itu sangat penting. Nah, ini adalah restriction atau batasan-batasannya, asumsi yang harus pahami dalam PKB itu. Yang pertama itu definisikan skenario untuk keberlangsungan. Jadi harus dipahami ya, skenario apa yang dijalankan, plan apa yang dijalankan. Nah, sekarang kalau di pendidikan karena pandemi COVID, maka skenarionya adalah melakukan pembelajaran dari rumah. Nah, itu skenario. Skenario B-nya, misalnya pembelajaran A-nya pembelajaran rumah 100%. Nah, skenario berikutnya, pembelajaran dari rumah 50%. Ya, misalnya, 50% itu pembagiannya seperti apa? Misalnya semester 2, semester 4 dari rumah, semester 6, semester 8 di kampus. Nah, itu skenario-skenario. Atau berdasarkan jenis mata kuliahnya. Mata kuliah praktikum datang ke kampus, mata kuliah teori dari rumah. Nah, itu adalah skenario-skenario untuk keberlangsungan. Itu harus didefinisikan. Yang berikut adalah harus ada pendanaan. Yang ketiga, kalau dananya ada, dan ketiga harus ada personel. Maka biasa disebut prinsip 3M. Harus ada man-nya, harus ada money, harus ada material. Semua proyek itu jalan, nanti itu harus ada ini. Harus ada orangnya, harus ada uang, harus ada material. Material ini di sini ya itu skenario, SOP, aturan ya seperti itu. Dan juga ini juga dalam organisasi-organisasi Anda ya, mahasiswaan atau ada. Nah, itu Anda harus selalu membuat seperti ini. Maka kadang-kadang Anda harus buat proposal ya, isinya itu harus ada panitianya ya. Di panitian itu harus ada pendanaan dan juga harus ada SOP, aturan, semua harus ada di sini. Material ini yang banyak. Agenda-agenda yang harus dikerjakan, operasional di lapangan. Nah, seperti itu. Tantangan ya, atau ini dalam melakukan PKB itu tantangan pertama adalah ini perawatan, maintenance.
Ini sangat penting ya. Ini kalau perawatannya tidak ini secara baik, maka tidak akan jalan. Yang kedua adalah ini ya, finansial. Kadang-kadang karena kekurangan finansial, maka sebuah bisnis itu berjalan kadang-kadang berhenti ya. Kalau ada disaster, ada bencana ya. Kita lihat ada waktu seroja kemarin ada beberapa bisnis tidak jalan ya sampai 1-2 bulan, 1-2 bulan baru buka lagi. Karena apa? Kekurangan finansial untuk memperbaiki ya. Membuat skenario lain juga karena kekurangan finansial ya, pasti tidak didukung oleh anggaran, pasti dia tidak akan jalan. Dan yang ketiga, ini ya, denda atau perbaikan kerusakan. Tiba-tiba ada peralatan yang hancur, servernya down ya. Misalnya peralatan-peralatan lab-lab semua misalnya down semua. Nah, itu perbaikan kerusakannya ini yang memakan biaya yang besar. Nah, inilah menjadi tantangan-tantangan kalau melaksanakan sebuah perencanaan keberlangsungan bisnis. Ya, setelah itu bagaimana mempertahankan agar bisnis itu tetap jalan kalau misalnya ada bencana, ada disaster. Ya. Nah, sekarang kan kita lagi alami ya COVID-19 ini. Nah, bagaimana mempertahankan? Ya. Pertama, perbaharui rencana kesinambungan bisnis. Ya. Jadi di bidang kalau di perguruan tinggi ya prodi program studi itu harus benar-benar kerja keras mencek ya kesinambungan perkuliahan daring ya rencana-rencana agar tetap berjalan. Ya. Yang kedua mempertahankan informasi kontak darurat ya ini ya seperti nomor kontaknya orang IndiHome ya kontak-kontak yang kalau IndiHome-nya rusak harus kirim kemana ya. Sekarang kan dengan ada media sosial sistem-sistem itu mudah diakses ya. Menelpon orang kalau misalnya ada sesuatu yang terganggu gitu ya itu sangat penting. Jangan sampai ketika terganggu cari sana sini apalagi orang yang dikasih tanggung jawab tidak tahu. Wah itu yang paling parah itu. Apa listrik padam itu ya. Nomor PLN, nomor kontak lah, itu harus ada ya. Maka di bidang rumah tangga itu punya tugas ya. Harus menyimpan nomor-nomor kontak, nomor-nomor yang mudah diakses. Sehingga mengatasi masalahnya itu lebih cepat ya. Dan juga ada testing tadi ya. Ini harus ada testing, ada ini agar tiba-tiba ada kejadian jangan sampai yang itu macet atau tidak berjalan. Maka harus ada testing. Yang keempat, nah ini ya, keyword, pemain kuncinya ini ya. Jadi ini yang kalau ada tim darurat, siapa yang ini ya? Kalau di kampus ya bidang rumah tangga, itu harus siap setia. Kenapa ya saat perkuliahan kan bidang-bidang rumah tangga, kelistrikan itu kadang-kadang kalau semua jalan normal, ya tidak ada kerjaan hanya duduk-duduk. Tetapi kalau ada keadaan darurat, nah mereka itu yang harus pusing ya. Maka sama juga ya kalau Anda lihat tim pemadam kebakaran. Kalau tidak ada kebakaran di kota ya mereka pasti duduk-duduk aja ya. Tetapi kalau tiba-tiba ada, mereka tuh harus siap ya. Yang kelima, tetapkan pengaturan kerja alternatif dan prosedur manajemen darurat organisasi. Nah ini yang disebut dengan SOP ya. Itu harus ada. Nah, Anda juga banyak SOP ya di kampus. Perkuliahan daring, setelah itu ujian-ujian daring. Ya. Nah, itu yang Anda harus tahu ya. Setelah itu saving, ya. Pendataan, pencadangan data itu sangat penting. Menyimpan semua produk kerja ya, ke server. Sehingga ada hal-hal yang apabila terjadi sesuatu semuanya aman. Anda lihat dulu ada WTC, tahu ya WTC ya di Amerika diserang sama teroris ya. Peristiwa WTC 11 September, mungkin Anda masih kecil itu ya. Itu kan gedung 2 itu ya, Tower Manhattan Tower itu kan hancur semua itu. Lalu pertanyaannya, di mana semua data dokumen? Apakah hilang semua atau bagaimana? Ternyata dokumen itu semuanya ada semua.
Jadi kalau perusahaan besar di kantor bisnis yang besar, semua data dokumen disimpan di server, tidak hanya di gedung tersebut, tapi di cloud. Jadi server itu ada di Singapura, ada di Amerika, ada di Eropa. Jadi waktu itu gedung WTC-nya hancur, datanya tinggal diambil dari Jepang, dari Eropa yang sudah ada. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita punya juga ada, apalagi kalian ya, paling sederhana itu Anda ya. Ada mahasiswa itu tunda skripsinya gara-gara apa? Pak, laptop saya hilang. Waduh. Lalu skripsinya hilang semua. Wah, jangan sampai seperti itu. Anda kalau sudah cerdas, laptop hilang, data tetap ada. Kenapa? Karena sudah disimpan di cloud. Ya. Jadi sekarang itu biasakan semua dokumen yang Anda punya, ya, kertas-kertas kuliah, ya, semua ya, hal-hal yang berkaitan itu harus disimpan di cloud, harus ada backupnya. Ya. Apalagi nanti Anda sudah melakukan tugas akhir, ya, semua yang disimpan. Minimal dikirim ke email ya Anda. Agar apabila laptopnya rusak, laptopnya down, kena virus atau hilang, ya, semua data itu lengkap. Nah, itu ya. Apalagi sekarang ini ada teknologi-teknologi baru ya, sampai ada blockchain. Ya. Sekarang ini kan di dunia virtual Anda bisa beli ya, seperti membeli tanah ya. Nah, itu ya. Kalau Anda sudah coupling, Anda sudah beli ya, itu sebagai area Anda. Dan area Anda di virtual itu bisa dijual belikan. Ya. Dan dengan beberapa waktu lalu itu apa namanya itu gosali itu ya. Nah, itu contoh-contoh ruang-ruang virtual itu sudah dijadikan sebagai lahan bisnis. Jadi semua kerja prosedur apa semua itu harus disimpan ke server. Dan yang ketujuh, simpan semua peralatan bencana dan barang-barang yang dibutuhkan selama keadaan darurat. Nah, ini juga ya, harus ada gudang, harus ada ini, agar apabila terjadi lagi, semuanya sudah ada, sudah siap. Nah, ini kira-kira 7 hal bagaimana mempertahankan sebuah bisnis apabila terjadi disaster atau terjadi bencana. Nah, ini fase-fase dalam perencanaan keberlangsungan bisnis. Ya. Pertama itu adalah mitigasi. Bagaimana memitigasi ancaman-ancaman. Maka saat ini kan lagi hujan besar, lagi badai ya. Itu Anda harus segera mengakses ya, secepatnya mengakses BMKG, mengakses televisi. Nah, kalau Anda kalau di bisnis-bisnis harus mengetahui ya, daerah pemadaman lampu, daerah-daerah ini, pengumuman-pengumuman dari PLN, itu namanya mitigasi. Untuk apa? To avoid the risk, ya. Menghindari resiko dan mereduce the impact, ya. Mengurangi dampak dari insiden, ya. Emergensi atau insiden, itu namanya mitigasi. Dan tahap kedua adalah persiapan. Kita persiapan untuk meminimais dampak yang dampak yang diberikan dari sebuah eksiden. Harus disiapkan. Nah, intinya siap payung sebelum hujan ya. Kalau sudah ada pengumuman-pengumuman itu ya, sekarang dari BMKG ada badai, ada ini ya. Banyak orang yang misalnya tebang pohon ya. Setelah itu atap-atap apa semua diperbaiki. Ya. Nah, itu adalah persiapan. Dan apabila ada kejadian, maka harus ada respon. Take responsible action when emergency or accident occur. Ya. Jadi kita harus merespon itu. Ya, tadi dengan dokumen-dokumen tadi ya. Dengan adanya dokumen, ada actionnya, ya, harus cepat. Jadi merespon itu bukan dokumennya, tetapi actionnya. Actionnya dari mana? Ya dari dokumen tersebut. Maka waktu Seroja itu kan secara di tingkat provinsi dibentuk tim tanggap darurat ya. Maka kadang-kadang di negara ini biasanya kalau ada bencana ya, dibuat namanya tim tanggap darurat ya. Ada kata tanggap dan ada kata darurat. Jadi tim tanggap darurat itu hanya ditugasi untuk merespon kejadian tersebut. Kalau responnya sudah beres, timnya itu dibubarkan. Ya. Begitu ya. Setelah itu fase keempat adalah recovery.
bagaimana mengembalikan kejadian bisnis tersebut untuk menjadi normal kembali. Tapi ini prinsipnya ini, as soon as possible. Harus secepat mungkin recovery. Maka dibentukkan tadi ya, tim yang solid ya, SOP-nya bagus, tim yang solid dan tim yang terlatih. Ya. Kira-kira itu. Jadi ini adalah 4 fase dalam perencanaan keberlangsungan bisnis. Mitigasi, persiapan, apabila ada kejadian, respon, dan recovery. Kalau ada pertanyaan langsung ya boleh. Ini ada chatting satu orang. Kelas C gabung di kelas A apa kelas B, Pak? Oh boleh ya. Kemarin Anda di jam 2 Anda boleh gabung di kelas A atau kelas B. Kan ada yang kuliahnya mungkin jam 8, nanti jam 10 Anda gabung. Kalau Anda kuliahnya jam 10, Anda gabung di jam 8. Gitu ya. Tapi presensinya nanti tetap jam 2 ya. Kelas C. Oke. Nah ini best practice ini adalah metode-metode PKB yang perencanaan keberlangsungan bisnis yang diterapkan pada bisnis-bisnis. Ya, ini penerapan ini pada kesehatan, healthy care ya. Ini ada prepare, ada respon, ada recovery, ada 3. Jadi bagaimana di kesehatan, apalagi di rumah sakit itu ya. Ya, kemarin di berita di TV ada rumah sakit di Ukraina yang dibom sama Rusia. Wah, berarti kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah ini ya ada prepare-nya. Apabila ada kejadian harus di-prepare. Ini ada continue response planning, command center training, plan exercise, ada business impact analysis, awareness, sama risk assessment. Responnya ini ada command center support, ada coordinate respon, ada communicate status. Ya. Dan yang ketiga recovery, ya, bagaimana bisnis continue data. Ini ada kata datanya, bagaimana ya, keberlangsungan datanya. Setelah itu reports ya. After action report, bagaimana mereport setelah kejadian. Setelah itu mengidentifikasi gap. Gap ini perbedaan antara sesuatu yang telah terjadi ya, sistem yang apabila sudah kejadian dan sebelumnya. Gapnya apa? Misalnya sebelumnya iClass-nya jalan lancar, tapi setelah kejadian ya, servernya rusak, iClass tidak bisa diakses. Itu ya mengidentifikasi gap sehingga bisa dilakukan perencanaan selanjutnya, mengganti ya atau bisa melakukan solusi-solusi selanjutnya. Itu yang namanya recovery. Setelah itu track corrective action to close. Jadi kita mencek ya, kenapa masalahnya di mana, simptom-simptomnya, kejadian-kejadian tersebut sehingga bisa diatasi. Nah, ini pada bidang kesehatan. Ada juga yang pada bidang bisnis yang lain. Ya, dia membuat seperti ini ya. Ada objektif, ada fokus, ada example event, ada solusi. Misalnya example-nya mainframe atau servernya down gitu ya. Maka fokusnya apa? Harus merecovery data. Tujuannya apa? Objektifnya ya ini. Critical computer apps. Ya. Jadi bagaimana aplikasi itu bisa dijalankan kembali. Solusinya apa? Hot site recovery. Memindahkan ya, hot site. Nah, ini salah satu contoh dari best practice dari business continue planning life cycle. Apabila ini ya, laboratoriumnya kebanjiran ini, apa yang dilakukan? Ya, solusinya dry out, keringkan dan restart kembali ya, laboratoriumnya. Fokusnya berarti proses recovery. Kejadian misalnya gedungnya terbakar ya, building fire. Maka solusinya apa? Ya pasti harus peralatan baru ya, new equipment ya. Ini harus ini sama gedung baru ya. Karena kalau kebakaran pasti tidak dipakai lagi. Fokusnya berarti bagaimana mengembalikan ke normal. Dilakukan objektif proses restorasi. Dan bila kejadiannya aplikasinya hilang, apa yang dilakukan? Berarti gunakan
manual proses. Misal tiba-tiba ikhlasnya hilang, ya, misalnya dihack gitu ya. Apa yang dilakukan? Kita tidak bisa menunggu lama-lama setelah untuk perbaikan. Misalnya sudah 1 minggu, 2 minggu ya, kita harus menggunakan proses manual. Karena misalnya perkuliahan kan harus dilakukan tiap hari ya. Gitu ya. Nah, ini kira-kira salah satu contoh untuk bisnis continue planning life cycle. Nah, ini sebagai pembelajaran, ini tidak ada tugas ya, tapi Anda pelajari sajalah. Nanti mungkin tiap 3 minggu kita tes-tes kecil ya di lewat Google Form itu untuk mereview kembali ya, pelajaran-pelajaran kuliah-kuliah sebelumnya. Maka ini jadi pembelajaran. Jadi bagaimana Anda mempunyai sebuah framework, frame pengetahuan ya untuk menyusun atau memahami dari standar-standar perencanaan keberlangsungan bisnis. Jadi standar itu kan minimal requirement, permintaan standar gitu ya. Jadi seperti helm SNI ya, kalau diiklankan Anda harus memakai helm motor SNI. Berarti helm itu sebagai standar minimal. Jadi Anda bisa juga beli kalau punya uang, beli helm pembalap itu ya. Bagus. Nah, itu boleh. Tetapi minimalnya itu SNI. Nah, ini standar ISO yang berkaitan dengan perencanaan keberlangsungan bisnis. Anda coba buka dokumen ISO 31.000 ya. Tapi sekarang mungkin ada yang terbaru lagi. Atau juga Badan Standarisasi Nasional dalam hubungan dan keberlangsungan bisnis. Contohnya dokumen Badan Standar Nasional di bidang pendidikan, SNI ISO 21001. Nah, ini sebagai bahan yang Anda pelajari ya, untuk menambah pengetahuan berkaitan dengan BCP. Ya. Oke, mungkin itu ya perkuliahan hari ini. Ini sebagai pendahuluan awal ya berkaitan dengan perencanaan keberlangsungan bisnis. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Oh ya, berkaitan kelas C, ini ada yang kelas C ya. Karena ini 41 orang, berarti kelas C masuk di sini. Ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Tapi presensi Anda mungkin belum dibuka. Oh, yang ini ketua kelas Lerek ya, nanti ke kampus ya. Siapa Virginia? Ada? Iya, Pak. Untuk tanda tangan nih kontrak. Kalau kelas C kemarin sudah, siapa namanya? Siapa kelas C itu siapa namanya? Apriani kalau tidak salah. Jadi nanti kuliahnya kita 1 jam nanti kuliah seperti ini. Nanti mulai mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi ada semacam review test ya di Google Form itu. Pakai Google Form saja ya. Jadi mungkin sebelum UTS ada 1 atau 2 kali. Setelah itu tugasnya juga mungkin hanya 2 ya. Tugas nanti setelah pertemuan keempat dan juga pertemuan 7 ya. Sehingga karena ini kuliah daring jadi kita sebenarnya untuk ini ya kalian juga hemat paket ya. Jadi 1 jam Pak kasih maksimal 1 jam ya presentasi PowerPoint. Setelah itu jam 9 sampai jam 10 Anda mengerjakan gitu ya. Itu mulai minggu depan ya atau 2 minggu lagi. Mungkin itu kalau tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita foto bersama. Ini semuanya sehat-sehat ya. Oke. Oh, lembar pertama, ketua kelas juga ya. Screenshot nanti dikirim di grup. 1, 2, 3. Oke.
Itu lembar pertama. Slide. Jadi Pak bisa ambil di awal kuliah dan di akhir kuliah. Lembar kedua, 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah.